selanjutnya kita akan lihat bagaimana situasi terkini pemirsa pasca bencana di Pulau Sumatera. Kita akan bergabung langsung dengan jurnalis Metro TV. Ada Iqbal Himawan di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Iqbal, selamat pagi Iqbal. Jadi bagaimana Iqbal penanganan korban bencana di sana saat ini? Terus berjalan, Vale dan Febrian, setidaknya kunjungan dari Presiden Prabowo yang tadi sudah disebutkan di awal itu bisa memberikan harapan ya bagi warga yang saat ini masih tersebar di beberapa posko pengungsian yang ada di sekitar wilayah Tapanuli Selatan. Nah, kami juga sempat mengunjungi beberapa desa yang berada khususnya di Kecamatan Batang Toru yang merupakan kecamatan yang paling parah terdampak bencana banjir dan longsor, terutama pada tanggal 25 November 2025 yang lalu. Nah, kalau melihat berbicara soal harapan, cuaca saat ini panas, terik. Ini mungkin artinya bagi prediksi ke depan, ini paling tidak hujan akan berhenti sehingga bisa lebih memudahkan proses evakuasi, kemudian distribusi bantuan dan juga pencarian para korban yang masih dinyatakan hilang. Meski demikian, harapan ini tentu sulit berlaku bagi para pengungsi yang berada di beberapa posko yang rumahnya sudah hilang, sudah lenyap, disapu oleh bencana longsor ataupun banjir. Kami sempat berbincang dengan beberapa pengungsi yang berada di posko Batu Hula, Batang Toru, Tapanuli Selatan. Ini merupakan desa yang terbesar di Kecamatan Batang Toru. Kemarin berasal dari 5 desa warga yang mengungsi di sana. Ada dari Desa Huta Godang, Garoga, Aik Ngadol, Batu Horing, dan juga Sitijak. Informasi yang kami dapatkan ada 1.500 orang yang menggantungkan kelangsungan hidup mereka dari bantuan yang diberikan oleh baik pemerintah maupun para donatur. Ini berupa makanan dan juga pakaian layak pakai dan juga kebutuhan hidup lainnya seperti obat-obatan dan kebersihan diri. Di sana juga disediakan posko tenaga medis dan juga untuk makanan disediakan oleh dapur umum yang diberikan selama 3 kali sehari. Setidaknya kami yang meliput cukup ikut bersyukur ya melihat kondisi makanan yang mereka dapatkan. Ini bukan hanya makanan-makanan instan, tapi kami melihat langsung mereka mendapatkan asupan protein seperti ayam dan juga daging. Meskipun tidak setiap saat, tapi setidaknya untuk beberapa kali dalam sehari mereka bisa mendapatkan nasi dan juga lauk yang paling tidak bisa membuat mereka bertahan hidup di posko pengungsian dengan kondisi yang seadanya. Sementara itu mereka juga beberapa sudah menderita beberapa penyakit, diantaranya batuk, pilek, demam, dan juga beberapa menderita infeksi kulit. Nah, harapan ini tentu dipanjatkan oleh beberapa warga yang sampai saat ini masih mengungsi. Mereka berharap tentu bagaimana membangun hidup ke depan ya. Untuk saat ini setidaknya mereka bisa bernapas lega karena masih ada yang bisa membantu, baik itu baik dari pemerintah maupun donatur untuk kebutuhan sehari-hari. Namun pada saat ditanya tentang masa depan, mereka tidak bisa berkata-kata karena sudah tidak punya apa-apa lagi selain rumah mereka yang hanya tersapu oleh bencana longsor dan banjir. Semua barang berharga mereka tidak bisa diselamatkan. Itu bukan hanya barang-barang berharga, tapi juga surat-surat, dokumen penting. Misalnya yang punya anak, surat-surat, dokumen kelengkapan administratif itu sudah tersapu oleh banjir dan longsor semua karena mereka tidak sempat menyelamatkan itu semua. Yang mereka miliki hanya pakaian yang melekat di badan. Oleh karena itu, pada saat Presiden Prabowo berkunjung kemarin ke beberapa daerah, mereka berharap agar yang dipikirkan adalah bagaimana mereka akan melanjutkan masa depan mereka pasca penanganan bencana banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera Utara ini. Pencarian sampai saat ini masih terus dilakukan. Kami cukup tersentuh pada saat melihat ada beberapa warga dari 5 desa tersebut jalan kaki, bisa ini sejauh beberapa kilometer ya. Selain mereka berkeliling dari desa ke desa, mereka juga datang ke posko untuk mencari anggota keluarga mereka yang sampai saat ini mungkin masih belum ditemukan ya, masih dalam proses pencarian. Bahkan pada saat kami datang ke desa Garoga ada yang seorang bisa dibilang seorang lansia yang ini cukup mengharukan karena awalnya dia mengira anggota keluarganya sudah hilang atau tersapu oleh longsor atau banjir. Namun pada saat bertemu dengan kepala desa, ternyata diketahui bahwa anggota keluarganya tersebut masih hidup namun masih berada di posko pengungsian yang lain. Nah, cerita-cerita ini tentu yang menyentuh ya, yang membuat kita menjadi motivasi tersendiri bagi pihak-pihak berwenang atau pihak-pihak terkait untuk segera mempercepat bukan hanya distribusi bantuan ke daerah yang masih terisolir, tapi juga proses pencarian jenazah. Meskipun mungkin akan sulit dikenali
mungkin akan sulit untuk diidentifikasi. Pasalnya 6 hari sudah berlalu sejak pertama kali bencana longsor dan banjir ini terjadi. Namun setidaknya ini bisa menjadi penghiburan tersendiri bagi warga yang tengah dihimpit dalam kondisi yang terdesak, dalam kondisi yang penuh dengan cobaan, ujian, dan tidak tahu kedepannya mereka akan hidup seperti apa. Karena kalau berbicara tentang mata pencaharian, sebagian besar warga di Kecamatan Batang Toru ini mereka adalah petani. Selain petani, mereka juga penanam ulos. Nah, khusus untuk pertanian dan perladangan, mereka praktis tidak dapat melanjutkan lagi pekerjaan mereka karena semua sawah mereka tersapu oleh banjir dan longsor sehingga hancur, padahal mereka belum siap memanen. Gudang-gudang yang menyimpan bahan stok makanan itu juga hancur tersapu oleh banjir dan longsor, sehingga bahkan untuk memulai menanami lagi sawah yang mereka miliki itu diperkirakan butuh waktu 1 tahun, dan itu butuh modal. Itu yang mereka tidak terpikir, dari mana modal itu untuk membangun hidup kembali, dari mana mereka bisa kalau bisa dibilang dari nol itu ada modalnya. Nah, modalnya ini yang mereka tidak miliki. Jadi itu yang membuat mereka terkesan harapannya besar ya. Meskipun dalam keadaan putus asa, namun harapan ini disampaikan kepada pihak berwenang agar bisa setidaknya memberikan harapan bagi mereka atau membangun optimisme bagi mereka untuk melihat ke depan, bukan hanya yang dipikirkan saat ini saja. Pemberian bantuan masih terus berlangsung, tentu saja masih ditunggu sampai saat ini. Bahan makanan, kemudian pakaian layak pakai, obat-obatan, semua masih diterima oleh posko pengungsian yang saat ini berada di Batu Hula, karena warga juga masih terus berdatangan. Terutama juga ada anak-anak kecil di situ yang mereka tentu kondisi kesehatannya lebih rentan. Ini membutuhkan bahan-bahan seperti bukan hanya pakaian layak pakai, tapi juga seperti popok dan juga susu formula dan juga kebutuhan-kebutuhan bayi atau anak kecil lainnya yang bisa meringankan beban para pengungsi ini. Kemarin kami pada saat datang ke posko pengungsian ada donatur yang memberikan nasi kotak. Nah, bahkan untuk sekedar nasi kotak itu saja bisa menjadi kebahagiaan tersendiri bagi para pengungsi. Karena lauk yang mereka dapatkan berbeda. Tentu ini harapan ini penting untuk terus dihidupkan bagi para pengungsi. Namun jika melihat ini sudah 6 hari, masih ada warga yang terisolir, terutama di Desa Garuga yang di wilayah Tapanuli Tengah, ini tentunya bisa menjadi dorongan desakan bagi pemerintah ataupun pihak berwenang untuk mempercepat, memastikan bahwa tidak ada lagi warga yang terisolir, tidak ada lagi warga yang belum mendapatkan bantuan hingga saat ini, tidak ada lagi warga yang harus berjalan kaki jauh 3 km hanya untuk mendapatkan makanan ataupun kebutuhan dasar dengan melalui jalan-jalan yang sangat beresiko, seperti melewati batang pohon yang melintas di aliran sungai yang deras, ataupun dengan kondisi jalan yang berlumpur dengan cuaca yang tidak bisa diprediksi. Itu tentu harapan masyarakat supaya dipercepat dari distribusi bantuan. Jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan, karena kemarin kami juga sempat bertanya kepada warga yang ada di Desa Garuga di wilayah Tapanuli Tengah, apakah bantuan sudah sampai ke mereka, karena mereka tidak punya beras. Ada beberapa warga yang bersaksi bahwa bantuan itu tidak dibagikan, tapi ternyata itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Mereka menyebut itu tengkulak. Kami sempat merekam ya, kami punya videonya. Untuk 1 karung beras itu dijual bahkan sampai harga Rp460.000. Nah, hal-hal seperti itu yang tentunya kita tidak ingin terjadi. Karena selain bencana yang sudah memporak-porandakan meluluh-lantakan hidup mereka, tentu ini juga harus menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah tentunya untuk memastikan kelangsungan hidup bagi para korban bencana di Sumatera Utara. Demikian, Valen dan Febrian kembali ke studio. Baik, Iqbal Himawan, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda langsung dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.